Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Suryani dari kelas B5 dengan stambuk 141 20220095. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kualitas lingkungan udara, parameter biologi, Mycobacterium tuberculosis dengan TB paru. Polusi udara merupakan ancaman bagi kesehatan dunia, bagi kesehatan manusia dimanapun berada. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu mengatakan bahwa ada 90% populasi dunia itu bernafas dengan udara yang tidak sehat. Polusi udara dapat mempengaruhi semua bagian tubuh mulai dari otak hingga bayi yang sedang tumbuh dalam kandungan. Kondisi ini menempatkan polusi udara itu setara dengan risiko penyakit dari merokok dan mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Tujuan dari penulisan saya itu adalah satu, gambaran mengenai kualitas udara dengan parameter biologi. Kedua, penyakit tuberkulosis yang terjadi akibat pencemaran udara dan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Menggunakan metode dalam bentuk literatur review dan melakukan penelusuran melalui Google Scholar. Ini memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, di mana inklusi itu terdiri dari artikel atau jurnal yang dipublikasi di Google Scholar, artikel atau jurnal yang membahas mengenai kualitas udara parameter biologi, Mycobacterium tuberculosis dengan TB paru, artikel atau jurnal berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, artikel atau jurnal yang dipublikasi pada rentan waktu 2021 sampai 2024. Sedangkan kriteria eksklusinya itu adalah di mana artikel atau jurnal yang tidak dapat diakses dan didownload. Dan yang kedua, artikel atau jurnal yang tidak sesuai topik studi literatur. Ada 6 jurnal, 1 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional. Nah, berdasar hasil penelusuran menggunakan kata kunci Air Environmental Quality Biological Parameters di Google Scholar itu ditemukan 17.100, sedangkan dengan kata kunci Mycobacterium tuberculosis and tuberculosis disease itu sebanyak 17.200. Nah, kemudian dilakukan screening sesuai kriteria yang telah dibuat sehingga menghasilkan 6 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi ini yang ada 6 jurnal yang akan direview. Masalahan pencemaran lingkungan terbesar yang dihadapi manusia dan tentunya makhluk hidup lainnya saat ini adalah pencemaran udara. Asap pabrik merupakan salah satu penyebab utama terjadi pencemaran udara. Gas buang yang dihasilkan oleh proses produksi di suatu pabrik itu memiliki kandungan yang sangat berbahaya bagi lingkungan, terutama makhluk hidup. Itu menurut Rumah 2021. Secara umum, prediksi kualitas udara terutama menekankan pada ukuran polutan itu di udara yang tidak bisa diabaikan adalah polutan aerosol. Dalam kajian aerosol atmosfer terkait polusi kabut asap, sebagian besar membahas sifat fisik dan kimia aerosol dan penelitian tentang komponen dan sifat biologisnya itu sangat terbatas. Parameter biologisnya itu dari kualitas udara ruangan merupakan mikroorganisme yang ada di udara, makhluk hidup atau organisme yang berukuran mikroskopis di udara dalam ruangan, unsur biologis dari kontaminan yang ada diisi oleh mikroorganisme tersebut yang umumnya terdiri dari jamur atau fungi dan bakteri juga virus. Adanya mikroorganisme di udara dalam ruangan itu mengindikasikan udara ruangan tersebut adalah lingkungan yang cocok bagi mikroorganisme itu untuk tumbuh baik dari segi temperaturnya, kelembapannya, maupun makanan yang berupa material biologis yang ada di ruangan itu seperti sisa-sisa makanan ataupun sel kulit mati yang tertinggal di permukaan. Tubuh manusia pada keadaan normal itu memiliki temperatur 37 Celcius. Karena hal tersebut mayoritas patogen mikroorganisme yang menyebabkan penyakit menyerang manusia adalah mikroorganisme yang bersifat mesofil. Mycobacterium tuberculosis dan penyakit TB paru. Bakteri yang ditularkan melalui tetisan pernapasan adalah salah satu patogen manusia yang paling berhasil. Dengan sekitar 10 juta kasus dan 1,45 juta kematian terkait setiap tahunnya. Penyakit TB paru disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sekitar 5-10% dari mereka yang terinfeksi akan berkembang menjadi penyakit aktif. TBC biasanya menyerang paru-paru dan ditularkan melalui penghirupan tetesan inti di udara. Setelah paparan biasanya selama beberapa jam, kontak dekat penularan dari pasien sumber merupakan faktor risiko utama untuk infeksi pada orang yang negatif tuberkulosis. Kompleks Mycobacterium tuberculosis mengacu pada kelompok mycobakteri yang mencakup 9 anggota spesies yang berkerabat dekat yang menyebabkan tuberkulosis pada hewan manusia. Di antara ke-9 anggota itu, Mycobacterium tuberculosis atau M. tuberculosis masih menjadi agen penyebab utama terjadinya penyakit tuberkulosis.
Secara umum, spesies MTBC atau Mycobacterium tuberculosis ini memiliki keanekaragaman yang rendah tetapi menunjukkan perbedaan biologis dan fenotipe yang khas di antara garis keturunan MTBC yang berbeda. Spesies MTBC memungkinkan besar berevolusi dari nenek moyang yang sama melalui proses penyisipan atau penghapusan yang menghasilkan spesies-spesies dengan tingkat patogenisitas berbeda. Terima kasih, itu dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.